Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi, terutama dalam hal istilahnya ngobrol santai yang nanti insya Allah ada sedikit kajian tentang keilmuan, terutama masalah tentang kekinian, yang itu menjadi berbagai hal yang perlu kita ulas bersama dan kita kaji bersama, terutama nanti kaitannya sama ubudiyah, sama masalah kekinian. Dalam hal kesempatan ini saya ditemani oleh Ustadz Muhsin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, serius. Ustadz ini dari mana? Asli saya kelahiran dari Sumberwulu sendiri, Candipuro. Domisili di Candipuro. Kelahiran, tanah kelahiran Sumberwulu. Sumberwulu. Terus akhir-akhir ini kan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kira-kira di masyarakat persiapan terkait Hari Raya Idul Adha itu kan ada beberapa, dan itu memang sempat ada beberapa orang yang memang menanyakan terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Karena tahun ini kayaknya itu melihat berita-berita di media sosial ataupun dimanapun, itu seperti terjadi perbedaan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Kalau di daerah Candipuro sampai saat ini keberlanjutannya gimana, Ustaz? Kalau untuk daerah saya sendiri, itu hal yang lumrah. Apakah masyarakat sudah itu menganggap hal yang wajar, atau memang sudah istilahnya tidak terlalu memperhatikan? Itu merupakan sempat terjadi semacam keresahan atau gimana di masyarakat? Ya mungkin kalau tahun ini mungkin masyarakat sudah tahu dan kebanyakan sudah ngerti. Kalau awal dulu, ya dari awal datang mulai Fitri, itu akan banyak gesekan antara warga, masalah perbedaan hari raya ini. Hari raya kurban kayak gini nih, kalau dulu ini sempat ada gesekan antar warga sama warga yang lain. Hal itu memang karena faktor masyarakat sendiri, atau memang dari tokoh atau siapapun tidak ada pemberitahuan atau bagaimana kalau di masyarakat? Kalau di masyarakat ya mungkin dari masyarakatnya sendiri itu. Ya kalau tokoh-tokoh, apalagi tokoh dari Kabupaten Lumajang, itu sudah mengasih informasi tentang pelaksanaan hari korban kayak gini. Nah, lambat laun warga sekitar itu kan sudah tahu. Nah, kayak gini kan mungkin perbedaan hari yang akan datang ini mungkin ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Itu pun sudah banyak yang tahu warga. Tapi yang gini permasalahannya, enaknya itu kalau warga sudah tahu, ya wis melok Minggu ya ngomong. Sementara kalau ini misalnya di musola, ini pelaksanaan Idul Adha di musola atau di masjid? Kalau di sini itu ada yang di musola ya ada, ya di masjid ya, bahkan yang di lapang ya ada. Terus terkait ini mungkin ada hal yang perlu misalnya kita uraikan atau bahas tentang perbedaan ini. Soalnya di beberapa daerah itu memang ada yang menanyakan. Di satu sisi dari pemerintah itu menetapkan mulai dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, hasil ruqyat itu berarti menentukan hari Jumat tanggal 1 Dzulhijjah. Sementara di Arab Saudi itu perbedaannya sangat mencolok, secara otomatis di sana menentukan 1 Dzulhijjah hari Kamisnya. Otomatis pelaksanaan Hari Idul Adha itu jelas berbeda. Itu loh. Itu
itu di masyarakat bagaimana? Itu kalau di masyarakat intinya gini Gus, penyampaian dari tokoh, apalagi tokoh masyarakat, apalagi tokoh pesantren kayak pengurus kayak Gus Arif itu sangat penting. Itu harus disampaikan pada warga supaya warga tahu. Oh berarti perbedaan ini. Nah, pedomannya yang terjadi di masyarakat sementara ini, apakah kan tanpa sebut nama ormas ya? Iya. Itu memang kan identik. Identik. Memang yang satunya itu memang menggunakan metode hisab. Yang satunya dengan memadukan tidak cuma hisab tapi dengan ru'yatul hilal. Sementara pemerintah juga memadukan hal itu. Yang terpenting begini, kalau menurut saya yang terpenting kita tidak usah pakai menggunakan penyematan sebuah ormas. Misalnya kalau besok hari Sabtu, berarti itu ormas A katakan. Ya. Kalau hari Minggu atau Ahad itu berarti ormas B. Sementara tidak seperti itu. Kalau urusan masalah pemerintah, saya rasa begini. Kalau pemerintah itu dalam menentukan awal bulan Hijriah atau Komariah, Ya. itu tidak boleh khilaf atau perbedaan. Karena bagaimanapun juga yang mempunyai wewenang isbat ini adalah pemerintah. Ya. Sementara isbat itu yang namanya keputusan tidak boleh berbeda. Dalam arti begini loh maksud saya. Misalnya pemerintah mengumumkan boleh Idul Adhanya hari Sabtu, boleh Ahad atau hari Minggu. Itu tidak boleh karena pemerintah keputusannya harus satu. Misalnya awal yang sering menjadi perbincangan itu awal bulan itu adalah awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya. Nah, sementara kan baru-baru ini kan istilahnya ada semacam perhitungan dan itu ada ru'yatul hilal awal bulan Dzulhijjah. Sementara sebelum-sebelumnya kan kayaknya itu hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau itu masalah Idul Adha kan baru-baru kali ini. Kalau bulan Ramadan ataupun Syawal itu mesti itu yang sangat rawan. Itu tadi karena memang di latar belakangnya karena ada tradisi. Di Idul Fitri, selain pelaksanaan hari sholat Idul Fitri di Indonesia ada tradisi Lebaran. Di Ramadan pun juga seperti itu. Penentuan awal bulan Ramadan diiringi dengan kewajiban puasa wajib bulan Ramadan. Sementara di penentuan awal bulan baru, terutama bulan Dzulhijjah, itu kan terkait dengan Idul Adha. Ibaratnya begini tak, kalau gengsi ini cik luwih gengsi, luwih gengsinya. Tapi belum tentu juga gengsi ini, terutama di daerah Madura juga. Itu saya tidak tahu juga antara pelaksanaan sholat Idul Adha ataupun hari Idul Adha dan Idul Fitri. Saya tidak tahu, ini perlu juga klarifikasi. Dengan sebagai dari Madura itu lebih meriah, justru lebih meriah pada saat hari Idul Adha. Apa benar demikian? Ya benar, kalau itu memang benar. Lebih meriah dari kalau hari raya Idul Fitri itu kayaknya tidak ada apa-apa kalau di daerah Madura. Tapi ada tradisi Lebaran. Tradisi ada, silaturahmi biasa sudah. Tapi kalau korban kayak gini, masih sangat meriah. Hari korban dan hari Rabiul Awal, Maulid Nabi, itu sangat meriah. Perayaannya lebih meriah. Kalau di latar belakang ini faktor apa itu? Kok kan gini ya, mayoritas orang Indonesia itu kalau hari raya Idul Fitri justru yang lebih dimeriahkan karena ada tradisi mudik, terus ada silaturahim ataupun Lebaran. Mereka lumrah kalau lebih meriah pelaksanaan Idul Fitri. Sementara kalau memang di Madura itu tradisinya justru Idul Adha, itu pemicunya apa kira-kira? Kok di sana lebih koyok menitik beratkan? Memang tradisi mudiknya orang Madura itu justru Idul Adha ya kan? Kayaknya ada semacam perbedaan begitu. Kalau masalah itu, saya sendiri dari memang orang tua saya dari Madura semua. Terus hijrah ke Jawa.
Ya sudah ada di Jawa terus sampai enggak tahu. Ibaratnya itu tradisi yang Ya, belum tempuh. cuman ini kalau menurut saya sendiri, kalau dari Madura sendiri, ketika hari raya Idul Fitri hampir, itu semua seakan-akan mau ke mudik ke Jawa, karena di Jawa itu ramai kalau hari raya Idul Fitri. Bahkan dan sebaliknya, kalau acara Maulid Nabi Rabiul Awal, terus hari Kapan Dayak ini, itu dari yang dari Jawa seakan-akan ini mau ke Madura, ikut memeriahkan hari raya Kurban dan hari Maulid Nabi di Madura, karena sangat meriah di sana. Nah, itu kayak gitu. Tradisi lah. Ya, tradisinya. Kita tidak pernah begini loh masalahnya. Ini perlu sekalian saya bahas ya. Kita tidak pernah begini, kita menisbatkan itu ke ormasnya. Jangan, sebenarnya kalau masalah kajian keilmuan tidak ormas itu. Jadi saya misalnya kunut misalnya, Ya. saya hari Idul Adha hari Sabtu misalnya, atau hari Ahad misalnya, itu karena misalnya tidak pernah kita gini. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kunut, kan begitu. Ya. Kalau non Syafi'i ada yang tidak kunut, tidak kan? Ya. Kita kan menisbatkan. Oh, ya. Jadi yang dilihat itu kan apa? Kebiasaan dan tradisi. Intinya gini, kan apa kalau yang kunut katanya apa dari NU, ya jelas Jelas NU. ya. Kalau yang tidak kunut dari Muhammad. Nah itu. Bahkan ada yang warga mengaku ya wong NU, tapi udah tahu kunut. Lho kok iso? Wong aku udah sembahyang. Sudah sempat. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Ya, jadi gini ya, intinya itu tadi perbedaan masalah hari raya Idul Adha itu kita harus menyikapinya dengan bijak. Menyikapinya dengan bijak, jadikan perbedaan itu justru sebagai hal yang lumrah dan rahmat itu tadi. Gitu tadi ya. Ya, terima kasih kawasannya Ya. Gus. Ya. Mungkin dari dialog ataupun diskusi dengan Ustadz Musin pada malam hari ini bisa memberikan tambahan keilmuan ya tentang perbedaan awal bulan Hijriah, terutama pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.